Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai turunan. Apa saja sih yang ada pada materi turunan ini? Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Alia Julianti dengan NPM E1I024055. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu tidak apa sih turunan? Nah, turunan itu adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poin pada pembelajaran materi mengenai turunan. Yang pertama ada konsep dasar turunan, yang mana definisi turunan sebagai laju perubahan. Turunan fungsi memainkan peran penting dalam memahami perubahan dan laju perubahan dari suatu fungsi. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada turunan juga mendapat contoh grafik. Yang pertama ada grafik fungsi linier. Baik, grafik fungsi linier dapat didefinisikan sebagai suatu relasi matematis yang menghasilkan grafik berbentuk garis lurus ketika digambarkan pada bidang koordinat. Selanjutnya ada grafik non-linier, yang mana fungsi nonlinier adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Selanjutnya ada konsep limit, yang mana konsep limit tersebut merupakan definisi turunan fungsi f(x) di sekitar x sama dengan a. Konsep ini merupakan dasar untuk menentukan turunan suatu fungsi. Nah, turunan juga memiliki aturan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu tidak apa saja aturan dari turunan? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah aturan dasar turunan dalam penjumlahan, yang mana bisa teman-teman lihat pada PPT. Aturan penjumlahannya yaitu baik, aturan yang kedua, aturan dasar turunan yaitu pengurangan. Turunan dari jumlah atau selisih fungsi adalah jumlah atau selisih dari turunan masing-masing fungsi. Dan yang ketiga ada aturan dasar turunan konstanta. Jika fx sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka fx sama dengan 0. Ini berarti bahwa laju perubahan fungsi konstanta adalah 0. Baik, jika teman-teman sudah memahami dari aturan-aturan tadi, berikut adalah contoh soal yang saya akan tampilkan. Bisa teman-teman lihat, berikut adalah contoh-contoh. Baik, poin yang kedua aturan rantai, yang mana aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Ternyata aturan rantai juga sangat penting. Mengapa? Karena membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Cara menyelesaikannya adalah memecahkan komposisi fungsi tersebut menjadi beberapa perubahan. Berikut adalah contoh soal dari aturan rantai. Baik, poin selanjutnya adalah aplikasi turunan masalah kecepatan dan percepatan. Persamaan turunan adalah hubungan fungsional antara variabel yang terlibat yang memenuhi persamaan tersebut. Salah satu aplikasi dari konsep turunan adalah menentukan kecepatan dan percepatan pada suatu fungsi. Baik, hubungan antara posisi adalah jarak sebuah benda terhadap sebuah titik acuan yang disebut sebagai origin. Pada saat sebuah benda mulai berubah posisi, maka yang tetap dari keadaan ini adalah originnya, dan yang berubah adalah jarak benda tersebut terhadap titik acuan. Nah, hubungan antara kecepatan yaitu turunan dari perpindahan benda terhadap waktu adalah kecepatan benda, dan turunan dari kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Hubungan antara percepatan pada konsep turunan, percepatan dapat ditentukan dari turunan kedua fungsi jarak tempuh, lintasan maupun dari turunan pertama fungsi kecepatan. Baik, bisa teman-teman lihat berikut adalah contoh soal yang mana diketahui fungsi f inverse x sama dengan sin maka 2x ditambah 3, dan turunan pertama dari f adalah f inverse, maka f inverse sum x adalah jawaban contoh soal turunan adalah fx sama dengan sin kuadrat 2x ditambah 3. F inverse x sama dengan 2 sin 2x ditambah 3 cos 2x ditambah 3 kuadrat
2 sama dengan 4 sin 2x ditambah 3, yang mana hasilnya adalah cos 2x ditambah 3. Berikut adalah poin terakhir pada penerapan turunan dalam optimasi, yang mana menentukan nilai maksimum dan minimum. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar dan sebaliknya. Nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Dalam matematika, nilai minimum digambarkan dalam bentuk kurva. Baik, berikut adalah contoh soal yang mana bisa teman-teman lihat pada PPT saya. Gunakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari, Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pak Rudi ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian Pak Rudi pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pak Rudi harapkan. Ia menghitung biaya untuk material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung berapa biaya renovasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi turunan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.